Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di mana saja kalian berada. Pada pagi hari ini kita akan membahas unsur karya sastra yang kedua, yakni unsur ekstrinsik karya sastra. Mohon untuk kalian perhatikan dengan seksama. Kemarin kita membahas tentang unsur intrinsik karya sastra, yakni unsur-unsur yang berada di dalam karya sastra itu sendiri dan ikut membangun karya sastra secara keseluruhan, baik itu berupa karya sastra novel, hikayat, cerpen, puisi, dan sebagainya. Ingat, unsur intrinsik itu unsur yang berada di dalam karya sastra dan ikut membangun karya sastra itu secara keseluruhan. Sementara unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi dia sangat menentukan karena ikut membangun keberadaan karya sastra itu. Sebagai contoh misalnya, seorang pujangga terkenal nasional bernama Chairil Anwar menciptakan sebuah puisi yang fenomenal berjudul Aku. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Kalau kita ingin mengetahui unsur ekstrinsik dari puisi yang berjudul Aku ini, maka wajib kita ketahui pada kondisi sosial, ekonomi, politik yang bagaimana puisi itu diciptakan. Kemudian kita harus mengetahui tentang riwayat hidup Chairil Anwar. Kemudian juga kita harus mengetahui siapa yang menerbitkan puisi tersebut. Kalau dia majalah, maka majalah mana? Majalah apa? Kalau dia koran, maka koran apa? Apa kecenderungan politiknya dari majalah atau koran tersebut? Ini sangat menentukan untuk kita ketahui unsur ekstrinsik dari puisi tersebut. Ingat, unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra tetapi dia ikut membangun karya sastra. Contoh yang lain adalah novel. Novel yang sangat terkenal karya Pramudia Anantatur, yakni Bumi Manusia. Jika kita ingin mengetahui bagaimana unsur ekstrinsik yang ada dalam novel Bumi Manusia itu, maka kita harus mengetahui latar belakang dari Pramudia Anantatur. Siapa dia? Kemudian dia pernah aktif di Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat. Kemudian dia pernah dibuang ke Pulau Buru sebagai tahanan politik. Kemudian Pramudia Anantatur menciptakan trilogi karya sastra. Trilogi ini maksudnya 3 karya sastra yang bertema sama tetapi tergabung dalam bentuk 3 buku, 3 karya. Namun topiknya sama. Nah, kalau kita bahas itu, maka masuklah dia ke dalam unsur pembahasan ekstrinsik. Unsur yang berada di luar karya sastra tetapi ikut membangun karya sastra tersebut secara keseluruhan. Bahkan yang termasuk dalam unsur ekstrinsik adalah cover buku tersebut, karena cover buku itu mencerminkan latar belakang yang melahirkan puisi atau karya apapun juga. Dalam ujian nasional anak-anak, mungkin soal yang paling sering ditanyakan adalah apakah amanat dari novel tersebut? Kemudian apa pesan yang ingin disampaikan oleh penggalan paragraf dari novel atau cerpen tersebut dan sebagainya. Demikian anak-anak, maka cukuplah kita bahas unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra pada pertemuan kita kali ini. Para peserta didik di mana saja kalian berada, berikutnya marilah kita masuki pertanyaan-pertanyaan. 1. Apakah yang dimaksud dengan unsur ekstrinsik karya sastra? 2.
permasalahan apa saja yang bisa digolongkan ke dalam unsur ekstrinsik? Selamat bekerja dengan setulus hati.